Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pemirsa yang di rumah akan ditemani oleh saya sendiri, yaitu Ririn Fitria, dan juga rekan saya Olivia Rahmawati dalam program Ramadan Selalu Indah. Baik, Ririn, dalam program kali ini apa sih tema kita gitu, Rin? Nah pemirsa, hari ini kita kedatangan juga bintang tamu, yaitu dari Sarjana Kedokteran dari Kak Satria Saputra. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Untuk puasanya masih lancar kan Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Nah untuk temanya tadi apa tadi tema kita Untuk tema program Ramadan Selalu Indah pada hari ini yaitu adalah pola hidup sehat. Baik, mungkin Kak, bagaimana sih sebelumnya kita masuk ke tema, saya ingin bertanya kepada Kakak, bagaimana sih keutamaan puasa itu sendiri Kak, dalam perspektif kedokteran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Berbicara mengenai puasa, berbicara mengenai perspektif dalam dunia kedokteran, maka dua hal ini memiliki korelasi dan sangat sulit dipisahkan. Ada banyak penelitian-penelitian membuktikan bahwasanya puasa itu memiliki dampak positif terhadap kesehatan manusia. Nah, ternyata yang terbaru, penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Jepang, dia menemukan konsep yang namanya autophagy. Ketika seseorang itu berpuasa, maka tubuh ini akan melakukan proses yang disebut dengan autophagy atau memakan sel-sel yang rusak. Nah, inilah proses ini yang berlangsung terus-menerus, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak, maka tubuh seseorang itu akan lebih sehat. Dan Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam sebuah hadis, walaupun sebagian imam atau ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hasan, namun sebagian ulama lagi mengatakan hadis ini derajatnya masih lemah, yaitu yang berbunyi kalau Rasulullah SAW, sumu tasyahuh, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Dan memang dalam perspektif medis, dalam perspektif dunia kedokteran, itu ada banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin nanti akan bisa kita bahas ya lebih dalam. Ya. Nah terus tadi tentang keutamaan pola hidup sehat. Nah kalau misalnya sekarang kan masih masa pandemi COVID-19 nih, itu gimana Kak untuk keutamaan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19 sendiri Kak? Iya, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, otomatis kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Kita Allah mewajibkan kita sebagai umat muslim juga dengan kewajiban yaitu berpuasa. Nah, puasa ini otomatis tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu yang lain. Contoh, kalau misalnya kita di hari-hari biasa, kita pergi keluar, kita nongkrong, makan di tempat-tempat umum, maka dengan puasa hal-hal seperti itu akan bergeser. Pola-pola seperti itu akan bergeser. Otomatis intensitas pertemuan dengan orang-orang, dengan khalayak ramai, dengan publik itu juga akan terbatas. Nah, dari aspek sosial ini akan menekan angka COVID-19. Pun dengan gaya hidup atau dengan pola hidup sehat, banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya ketika kita berpuasa, itu daya tahan tubuh akan meningkat. Kenapa? Selain tubuh melakukan autophagy, tubuh ini akan melakukan proses yang namanya apoptosis. Jadi sel-sel tubuh itu akan membunuh diri, tapi dengan program, dengan sel yang terprogram. Dia akan membunuh diri, kemudian akan berganti dengan sel-sel yang baru. Nah, banyak penelitian yang membuktikan bahwasanya apoptosis manusia ini berlangsung itu dalam rentang waktu 11-14 hari. Mari kita ambil rata-rata. Kita ambil rata-rata 12 hari waktu apoptosis sel manusia. Dalam 1 tahun itu terdiri dari 365 hari. Maka coba kita bagi 365 hari dibagi dengan rata-rata apoptosis manusia yaitu 12 hari, maka yang kita dapat adalah 30, sekian.
Nah, berpuasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Maka seorang muslim ataupun bukan dia, sebaiknya dia berpuasa untuk mengaktifkan dan menstimulasi program-program dari apoptosis ini. Karena program ini sangat baik untuk mekanisme daya tahan tubuh, kemudian meregenerasi sel-sel yang rusak. Dan coba kita lihat, bila mana kita kalikan 30 hari itu dikali dengan salah satu janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya satu kebaikan itu akan diganjar oleh 10 kebaikan. Maka kita kalikan 30 hari dikalikan dengan 10 maka 300. Dan Allah pun mengatakan bahwasanya apabila seorang hamba menjalani puasa Ramadan dengan sebulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa Sya'ban, maka niscaya puasanya sebagaimana setahun penuh. Coba kita kalikan 6 hari dikalikan dengan 10 maka 60. Ditambahkan dengan 300 kebaikan yang kita dapat ketika Ramadan, berarti 360 kebaikan, dan itu sama dengan 365 hari. Jadi Masya Allah, benar kiranya apa yang sudah dijanjikan kepada kita, bila mana kita melanjutkan dengan puasa Ramadan, kemudian dengan puasa Sya'ban, kita akan mendapatkan kebaikan 360 kebaikan. Dan ini sejalan dengan konsep kedokteran, dengan daya tahan tubuh kita, dengan kesehatan, dan juga dengan secara syariat. Nah, tapi kenapa Kak? Biasanya ada nih orang yang berpuasa tapi malah lemes gitu Kak. Itu kenapa tuh Kak? Ya, ada banyak faktor yang mungkin bisa kita pertanyakan ya kepada seseorang yang puasa namun masih lemas. Mungkin yang pertama, pola makannya masih salah. Yang kedua, istirahatnya perlu dipertanyakan, bagaimana dia mengatur waktu istirahat. Yang ketiga, apa yang dia makan juga bisa berpengaruh. Jadi, dan banyak hal-hal lainnya, mungkin aktivitas juga bisa berpengaruh. Nah, bila mana ketiga hal ini tidak baik atau tidak seimbang, tidak dilakukan secara ideal, maka bisa jadi orang tersebut menjalankan puasa dengan lemah. Terus Kak, tadi kan kalau 3 hal tadi tidak dilakukan secara ideal, gimana sih Kak 3 hal itu dilakukan secara ideal itu yang bagaimana gitu? Baik, pertama dari pola makan terlebih dahulu ya. Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita 2 syarat makanan secara umum, yaitu halal dan thayyiban. Halal ya, mulai dari cara kita mendapatkannya, cara menyajinya, cara mengolahnya, hingga cara mengkonsumsinya. Kemudian thayyib, baik bagi tubuh ya. Artinya bermanfaat, memiliki zat-zat nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, halal dan thayyiban ini akan sangat berpengaruh pula dengan cara kita makan. Tidak hanya cukup dengan halal dan thayyib, tapi cara kita mengkonsumsi juga baik, cara kita mengolahnya juga baik. Yang kemudian hal yang kedua adalah istirahat. Nah, istirahat di sini idealnya manusia itu istirahat 6 sampai 8 jam dalam sehari. Dalam kondisi berpuasa seperti ini, otomatis waktu istirahat kita juga bergeser karena kita dituntut untuk bangun sahur ya pukul 4 ya. Kemudian kita harus sholat tarawih. Nah, sebaik mungkin kita mengatur jadwal tidur itu agar tidak kurang dan tetap ideal. Yang ketiga adalah aktivitas-aktivitas. Sebisa mungkin di bulan Ramadan bukan justru kita berbaring mager-mageran ya. Justru kita melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Di bulan Ramadan ini sel-sel seperti deposit-deposit lemak yang tertimbun di dalam tubuh itu akan dipecah. Nah, pemecahan-pemecahan ini sebenarnya lebih dahsyat dibandingkan hari-hari lain. Kita justru haruslah lebih semangat untuk melakukan aktivitas, untuk berolahraga, bukan justrunya loyo. Nah, ketiga hal ini tentu harus dilakukan secara seimbang dan ideal. Betul, karena benar Kak, biasanya malah ada golongan orang yang memang berpuasa tapi malah bermalas-malasan, tidur seharian penuh, bangun-bangun sudah buka puasa gitu. Kan biasanya ada juga kayak Mereka gitu. kan beranggapan bahwa lebih baik tidur kan, ada yang bilang lebih baik kita tidur aja gitu dapat pahala gitu loh Kak. Jadi rebahan aja gitu sama seharian penuh tiduran malah ya. Nah, terus juga Kak, untuk pola hidup sehatnya itu gimana tuh Kak caranya Kak? Mengatur pola hidup sehatnya itu yang baik dan benar. Baik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah itu menjadikan Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi kita, suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi sebaik-baik suri tauladan gaya hidup, pola hidup sehat itu adalah dari Rasulullah SAW. Berbicara pada saat puasa pula, Rasulullah SAW itu ketika dia berbuka, saat azan dia mengkonsumsi kurma.
Bismillahirrahmanirrahim mengkonsumsi 3 butir kurma atau dalam jumlah yang ganjil, kemudian dia minum seteguk air. Nah, kemudian ia mendirikan sholat, kemudian Rasulullah itu baru makan kudapan-kudapan. Nah, berbeda dengan orang Indonesia atau kondisi kita saat ini lah. Kita ketika azan berkumandang langsung dalam tanda kutip balas dendam. Kita langsung makan sebanyak-banyaknya. Iya, kita langsung makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini salah. Itu tidak masuk dalam kategori pola hidup sehat, tidak. Nah, Rasulullah itu seperti itu. Yang kedua, dalam pada saat puasa itu kita rentan sekali dehidrasi. Jadi otomatis kebutuhan cairan kita pun harus tercukupi minimum 2 liter dalam satu hari. Bagaimana mengaturnya? 2 liter mungkin kalau kita ukur dengan gelas besar itu kurang lebih 8 gelas ya. Berarti kita harus bagaimana sebisa mungkin untuk mematok 4 gelas ketika berbuka dan 4 gelas ketika sahur. Nah, itu harus diatur. Misal ketika berbuka kita minum 2 gelas, kemudian 2 gelasnya sebelum tidur, dan begitu pula ketika sahur 2 gelas saat subuh sebelum imsak, kemudian ataupun langsung 4 gelas. Nah, ini untuk mencegah dehidrasi. Bila mana lebih itu lebih baik. Nah, kemudian pola hidup yang selanjutnya adalah konsumsi makanan-makanan yang tidak berlebihan. Contoh kalori yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Kebutuhan saya, kebutuhan Olive dan kebutuhan mbaknya mungkin berbeda. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Jangan juga berlebihan. Sesungguhnya juga kita dianjurkan bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu adalah temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi janganlah berlebih-lebihan. Iya, berarti benar juga nih yang dikatakan oleh kakaknya. Karena tidak usah jauh-jauh, Kak. Saya sendiri pun kadang kalau misalnya sudah mendekati waktu berburu takjil nih, itu sudah benar-benar mau balas dendam, Kak. Berburu takjil ke kemana aja itu ya, mau beli makan apa aja itu gitu. Terus tadi kata kakaknya itu apa ya? Kalorinya itu dengan satu dengan lainnya berbeda. Itu cara mengaturnya gimana itu, Kak? Nah, untuk kebutuhan kalori ini ada perhitungan sebenarnya. Kebutuhan kalori minimum ada yang disebut dengan perhitungan kilokalori berapa. Nah, tapi secara umum untuk menyeimbangkan kalori masuk dan juga keluar, itu kita harus melihat keberagaman menu yang kita makan. Jadi tidak hanya nasi, itu kan tidak baik juga. Kalorinya dari nasi aja. Jadi kebutuhan kalori itu juga harus seimbang, harus komplit, harus kompleks. Jadi ada sayurnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Nah, kebutuhan kalori dari sana itu tidak hanya satu macam, itu yang akan lebih baik. Itu yang kita masuk. Kemudian yang keluar itu harus kita seimbangkan dengan olahraga. Bagaimana menghitungnya? Itu bisa kita hitung dengan kebutuhan kalori. Nanti ada kalkulatornya. Mungkin bisa kita bahas di lain waktu karena itu cukup panjang. Iya. Kemudian untuk minimum kita bisa menghitung nih indeks massa tubuh kita, ada yang namanya IMT atau body mass index. Itu bisa kita ukur dari tinggi badan dan juga berat badan kita. Nanti kita bisa hitung, kita ini termasuk dalam kategori yang normal, underweight, atau obesitas, atau overweight, atau seterusnya. Nah, bila mana kita dalam range normal, maka pola hidup kita pertahankan. Tapi bila mana kita masuk dalam kategori obesitas atau overweight, maka kita harus sebisa mungkin mengurangi asupan kalori dan meningkatkan aktivitas. Dan sebaliknya, bila mana kita kategori underweight, maka kita harus meningkatkan asupan kalori kita. Gitu, seperti itu ya. Dan juga, Kak, karena memang warga Indonesia itu kan identik dengan makan mie instan terus dicampur lagi dengan nasi. Nah, itu kurang baik atau gimana tuh, Kak? Nah, sebaiknya jangan ya. Karena jangan apa? ya, Liv, ya. Jangan ya. Sebaiknya jangan. Karena apa? Nasi itu sumber karbohidrat. Kemudian mie instan juga karbohidrat. Jadi keduanya ini karbohidrat yang jika kita gabungkan memiliki nilai kalori yang sangat besar. Nah, jadi bila mana kita konsumsi terus-menerus itu tidak baik, keberagamannya kurang, kompleksitasnya kurang. Yang kedua, itu juga bisa memicu kondisi yang namanya obesitas bila mana dilakukan secara kontinu terus-menerus ya. Oke, tadi ada yang menarik tuh tadi, selain kita bahas makanan nih. Tadi Kakak bahas harus diseimbangi dengan olahraga. Bagaimana sih Kak melakukan olahraga di tengah berpuasa seperti ini gitu? Gimana sih waktu yang baiknya, bagaimana? Seperti itu, Pak. Baik, untuk waktu olahraga sendiri ketika kita dalam kondisi berpuasa seperti ini, sebaiknya dilakukan pagi atau menjelang berbuka sore hari ya.
Pagi setelah sahur atau setelah sholat subuh itu kita bisa berolahraga, tapi jangan terlalu berat intensitasnya, intensitas yang ringan, yang sedang ya. Nah, bisa kita lakukan selama 30 menit. Jangan pula saat siang hari, karena otomatis kita dalam kondisi yang terik, apalagi ya di Palangkaraya ya saat ini. Nah, kondisi terik, otomatis kita akan mudah jatuh dalam kondisi rehidrasi kan. Nah, kemudian jangan pula dilakukan ketika malam. Ketika malam itu waktunya istirahat atau mungkin kita beribadah ya, qiyamul lail, maka waktu-waktu malam itu kita alokasikan jangan untuk berolahraga sebaiknya. Jadi waktu yang baik itu adalah pagi setelah sholat subuh atau sore menjelang berbuka. Jadi ketika kita haus ya, kita langsung bisa minum. Ketika azan ya syaratnya. Syaratnya ketika azan. Terus Kak, kalau misalnya berperilaku hidup sehat itu seperti apa Kak? Ya, perilaku hidup sehat itu banyak banget. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Yang pasti kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, perilaku hidup bersih dan sehat dan selalu digaungkan oleh pemerintah itu adalah mencuci tangan. Sebelum kita makan, sebelum kita berbuka, itu kita mencuci tangan ya dengan 7 langkah. Nah, kemudian perilaku hidup sehat yang bisa kita terapkan sesuai dengan konteks sekarang itu memakai masker, ya, menjaga jarak itu. Kemudian kita membersihkan pekarangan secara teratur, ya. Kemudian ya konsumsi makanan-makanan yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu juga berkaitan pula dengan hygiene tubuh kita, mandi, ya, menggosok gigi, kemudian kebersihan pakaian itu juga masuk ke dalam perilaku hidup bersih dan sehat, dan hal-hal lainnya banyak yang bila mana kita bahas ini mungkin tidak cukup waktunya. Nah pemirsa tahan lagi Liv, ini pasti sudah mau banyak tanya nih Olive ini pasti. Karena pemirsa kita akan balik lagi usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Ramadan Selalu Indah. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kemudian si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah tadi terakhir kita sharing tentang cara berperilaku pola hidup sehat tuh Kak. Nah untuk dampaknya sendiri itu gimana tuh Kak? Baik, untuk dampaknya bagi tubuh, otomatis pertama kita sebagai manusia itu kodratnya adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Bila mana kita dalam keadaan tubuh yang sehat, maka poin pertama ini, tugas utama kita sebagai manusia itu dapat kita jalankan dengan maksimal. Tugas untuk kita beribadah kepada Allah. Bila mana
kita sehat, dalam keadaan kondisi yang sehat, kita akan maksimal. Walaupun agama memberikan kelonggaran untuk orang-orang yang sakit, namun akan lebih baik bila mana kita sehat. Yang kedua, kita akan lebih produktif. Bila mana kita dalam keadaan yang sehat, otomatis aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu dapat kita maksimalkan, dapat lebih produktif. Pekerjaan atau seandainya kita adalah seorang penuntut ilmu, maka kita akan dapat menuntut ilmu itu dengan banyak, ya, dengan jangkauan yang lebih besar, ya, dengan majelis-majelis ilmu yang lebih banyak lagi, dan seterusnya. Yang ketiga, otomatis mengurangi cost atau pembiayaan. Bila mana orang sakit, kita kan mengenal istilah sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal karena biaya-biaya yang rentetan di belakangnya dan seterusnya. Maka ketiga hal ini secara umum, bila mana kita sehat itu akan kita dapatkan. Maka pentingnya kita menjaga gaya hidup, pola hidup yang sehat. Ya. Terus juga kalau misalnya untuk manfaat sendiri, kalau kita sudah menjalankan perilaku hidup sehat itu seperti apa? Ya, manfaatnya bila mana kita sudah menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, tubuh kita itu akan segar, ya. Kita itu akan sulit terserang penyakit, ya, penyakit-penyakit infeksi khususnya, kemudian penyakit-penyakit degeneratif, ya. Itu kita akan terhindar dari penyakit-penyakit semacam itu. Pun bila mana setidaknya kita meminimalisir resiko. Setiap orang ini punya resiko, tapi sebisa mungkin kita minimalisir, kita tekan resiko-resikonya, ya. Sehingga bila mana ada penyakit infeksi, tubuh kita siap karena tubuh kita sehat. Tubuh kita dibekali dengan pertahanan tubuh yang baik, sehingga kita akan lebih sulit terserang penyakit. Ya, yang kedua, penyakit-penyakit degeneratif, ya, yang disebabkan karena pola makan, pergeseran gaya hidup lah, dari zaman dulu hingga zaman sekarang, ya. Nah, itu akan diminimalisir dengan gaya hidup yang sehat. Nah, pemirsa, tadi kan kita udah mendengar tuh seberapa penting sih pola hidup sehat ini. Tapi gimana sih Kak memunculkan rasa untuk berperilaku hidup sehat gitu? Kan banyak nih orang udah tahu tapi tidak melaksanakannya gitu. Bagaimana sih sarannya gitu dari Kakak sendiri biar kita mau berperilaku hidup sehat itu sendiri gitu? Ya. Yang pertama, kita itu tidak melakukan karena kita belum tahu. Kita belum tahu bagaimana pola hidup sehat itu bagaimana. Kemudian kita tidak tahu manfaatnya. Kebanyakan kita itu tidak melakukan sesuatu, contohnya ibadah saja. Kita malas melakukan sholat tahajud contohnya, karena kita tidak tahu manfaat sholat tahajud itu, hikmah, fadilah, dan lain sebagainya. Kita tidak melaksanakan ibadah puasa karena kita malas, karena kita tidak tahu manfaat dari dibalik menjalankan ibadah puasa. Pun demikian dengan pola hidup sehat, karena kita tidak tahu bagaimana konsepnya, kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya, dan kita tidak tahu apa manfaat dibalik kita melakukan perubahan menjadi pola hidup yang sehat. Padahal pola hidup sehat ini sangat penting bagi kita. Jadi kuncinya pertama adalah ketahui dulu bagaimana konsepnya, apa manfaat-manfaat yang kita dapatkan untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, maka kita akan dapat melaksanakan konsep perilaku hidup bersih dan sehat itu secara baik, ya, secara komprehensif. Mau nanya juga nih Kak, terkait kesehatan. Saya kan punya anemia nih. Nah, kalau misalnya telat makan ataupun kecapean tuh bisa langsung pusing, penglihatan tuh jadi gelap gitu. Terus kalau misalnya sedang berpuasa seperti ini, gimana tuh Kak? Kalau misalnya ada tips nggak sih gitu? Ya. Pertama, bila mana dalam kondisi anemia, ya, anemia berarti kadar hemoglobin dalam tubuhnya itu rendah. Nah, ini kita harus telusuri penyebab anemia yang berkepanjangan itu karena apa. Bila mana dia muncul terus menerus, ini kita kecurigai ada penyakit atau ada penyebab nggak dibalik sebelumnya. Bila mana kita sudah mengetahui penyebab anemianya ini, maka kita harus terapi, kita harus obati penyebabnya supaya masalah yang mendasar ini selesai. Nah, berbicara bila mana tidak ada penyakit yang mendasari tapi memiliki riwayat anemia dan juga dalam kondisi puasa, balik lagi pola hidup, mulai dari kita berbuka, mulai dari kita sahur, kemudian aktivitas saat siang hari, ini harus seimbang. Dan menu yang paling penting, itu menu-menu yang kita konsumsi itu juga baik. Konsumsilah zat-zat sayur mayur atau buah-buahan atau makanan-makanan yang kaya akan zat besi. Ya, contohnya sayur mayur itu seperti bayam, ya, itu bisa kita konsumsi.
Nah, jadi bila mana memiliki penyakit anemia, maka mungkin ketika berbuka kita tambahkan menu yaitu sayur bayam, dan juga ada banyak sayur-sayur yang lain, buah-buah yang lain, atau sumber zat yang lain. Daging-daging merah itu juga bisa membantu untuk produksi dari sel-sel darah merah, ya, dan juga zat besi. Oke. Baik, kita misalkan ini balik lagi lah Kak, tadi katanya untuk pola hidup sehat sendiri itu kebersihan itu sangat penting gitu ya Kak. Di balik itu semua saya pernah dengar gini Kak, bahwa segala sesuatu yang mengenakan di bulan Ramadan itu hukumnya mengurangi pahala puasa gitulah Kak. Nah, misalkan nih kan sikat gigi kan demi kebersihan. Kalau yang berpuasa katanya, yang saya dengar Kak, kalau kita sikat gigi tengah hari bolong dan lain sebagainya, itu dapat mengurangi pahala puasa, karena kan sikat gigi bersiwak atau sikat gigi itu ada rasanya. Sekarang odolnya itu kan ada rasa mint dan lain sebagainya, itu kan memberikan kesegaran, kenikmatan dan keenakan gitu. Bagaimana sih pendapat Kakak yang tentang hal seperti itu gitu Kak? Baik, membahas masalah ini sebagian ulama setahu saya itu masih khilaf ya, masih terdapat perbedaan pendapat. Namun untuk menghindari pendapat mana yang kita pegang ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini tidak apa-apa, tidak mengapa, karena dia hanya sebatas di bau mulut, tidak masuk ke dalam saluran cerna. Maka ulama tersebut mengatakan, fuqaha tersebut mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Sebagian lagi ini memakruhkan, nah mengatakan sebaiknya jangan. Jadi supaya kita selamat dan dalam koridor itu, ambillah jalan tengahnya. Kita bersiwak atau bersikat gigi itu setelah imsak atau setelah sahur ya. Kita bersikat gigi, kan kita mau sholat subuh juga tuh. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dalam keadaan bersih. Kita sudah bersiwak, kita sudah menggosok gigi ya, atau bahkan sebaiknya kita sudah mandi. Nah, jadi kita menghindari kondisi-kondisi atau waktu-waktu yang pada ulama sendiri itu masih khilaf ya. Terserah, mungkin kita memegang pendapat yang mana, boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena setiap ulama pasti ada dasarnya ya. Itu tidak bisa kita perdebatkan. Jadi saran saya, alangkah baiknya kita ambil jalan tengah, lebih aman dan lebih afdol. Dan begitu pula malam sebelum tidur ya, setelah kita makan semua kudapan, cemilan, sebelum tidur ya kita bersihkan gigi lagi atau bersiwak. Demikian saya rasa. Jadi sesuai keyakinan masing-masing ya Kak ya, mau ngikutin yang mana, yang jalan tengahnya pun ya lebih baik tidak usah gitu ya. Terus kalau misalnya tips dari Kakak sendiri untuk menjaga daya tahan tubuh kita ketika berpuasa di tengah pandemi ini seperti apa Kak? Ya, sebenarnya puasa ini adalah salah satu mekanisme untuk memperkuat daya tahan tubuh sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa ketika puasa kita sel-sel tubuh akan melakukan kematian sel yang terprogram atau apoptosis istilahnya. Kemudian ada proses yang disebut dengan autofagi. Kemudian tubuh itu akan memproduksi hormon-hormon seperti thyroid stimulating hormone, itu akan meningkat ya, metabolisme tubuh akan meningkat. Kemudian melanocyte stimulating hormone atau MSH juga akan meningkat. Nah, orang-orang dengan vitiligo itu bila mana dia berpuasa, ini akan menambah pigmen-pigmen kulitnya, sehingga akan baik untuk kesehatan kulit, khususnya orang-orang dengan kelainan seperti vitiligo karena adanya hormon MSH. Kemudian untuk daya tahan tubuh, nah banyak penelitian yang mengatakan ketika orang itu berpuasa, maka tubuh ini ada yang namanya imunoglobulin atau antibodi ya. Nah, imunoglobulin G atau gamma itu akan meningkat pada orang yang berpuasa. Penelitian dilakukan dan diamati ternyata meningkat. Nah, ini sangat bermanfaat untuk menghalau atau zat-zat asing, virus-virus, dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Itu yang paling spesifik. Kemudian hal-hal lain setelahnya, tubuh itu akan meregenerasi sel-sel yang sudah mati, itu akan diganti dengan yang lebih baik. Demikian. Olive, ada mau tanya lagi? Gimana? Ada lagi nggak? Kayaknya nanti aja dan akan kita tanya-tanya lagi ya Kak ya. Dan lebih saja jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Sementara ya, kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show, dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi dalam program Ramadan Selalu Indah. Tadi kita sharing tentang pola hidup sehat gitu kan. Nah tapi dari tadi aku pengen banget nanya nih Kak, penasaran karena kan tentang kakak juga tadi telah menjelaskan kalau misalnya pola istirahat itu berpengaruh dengan pola hidup sehat. Karena saya ini juga kebetulan anak kuliahan yang pola istirahatnya itu tidak teratur, yang biasanya kalau di rumah itu jam 9 sudah tidur. Tapi karena sudah masuk dunia perkuliahan, kadang jam 2 subuh, jam 3 subuh baru tidur. Terus bangun subuh misalnya jam 4, terus tidur lagi, bangun siang, kayak gitu terus Kak. Itu gimana tuh Kak, menurut Kakak? Ya, baik ya. Berbicara dengan mengenai waktu tidur, otomatis ini adalah hal yang berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Kuncinya, bila mana ada banyak sekali aktivitas yang kita lakukan saat malam, itu berarti ada sesuatu dalam pengaturan waktu atau manajemen waktu kita dalam sehari-hari. Maka kuncinya yang pertama adalah atur skala prioritas. Ini yang pertama. Prioritaskan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang penting. Ini kita harus lakukan terlebih dahulu. Yang kemudian pertama, misalnya terbiasa tidur jam 11 ya, tiba-tiba ketika jadi mahasiswa bergeser waktunya, begadang, tidur baru jam 2. Nah, kita bisa mensiasati kondisi-kondisi seperti ini. Memang hal yang lumrah terjadi ya, dan sering terjadi bahkan. Biasanya setelah sholat isya ya, kita istirahat, tidur, kemudian kita targetkan pasang alarm. Kita targetkan misalnya bangun pukul 1 atau pukul 12 malam. Nah, ketika bangun itu kita lakukan aktivitas-aktivitas, contohnya seperti mengerjakan tugas. Nah, terlebih lagi bila mana mau semangat ya, kita sholat dulu, sholat tahajud. Jadi secara syariat kita dapat, kemudian tugas pun selesai. Nah, kerjakan hingga misalnya pukul 2, targetkan pukul 2 kita harus selesai atau pukul 3. Setelah itu kita tidur lagi, bangun saat subuh, kemudian kita berangkat kuliah. Jadi seperti itu ya. Dan pun ketika siang, ini usahakan waktu kita ini jangan terbuang sia-sia. Contohnya kurangilah bermain handphone ya, kurangilah bermain media sosial. Jadi manfaatkan betul-betul waktu ketika siang, sehingga waktu malam kita ini banyak kosongnya, banyak luangnya. Pun bila mana kita terpaksa mengalokasikan waktu saat malam ini, kita harus mensiasati dengan cara yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi sebisa mungkin istirahat terlebih dahulu, kemudian bangun tengah malamnya, sholat, kerjakan tugas, targetkan, selesai, kemudian tidur lagi, bangun subuh, kemudian baru beraktivitas. Insya Allah ini menjadi solusi yang baik, kita menghindari begadang kan, karena malam itu tubuh akan memperbaiki nih, memproduksi hormon-hormon, kemudian akan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, kemudian kita mengistirahatkan pula tubuh yang sudah lelah ini, yang pikiran yang sudah lelah. Nah, jadi manfaatkanlah waktu malam itu untuk istirahat. Kan sudah ada Allah jelaskan dalam Quran,
Ya, sesungguhnya Allah jadikan siang dan malammu untuk beristirahat, siangmu untuk beraktivitas dan malam untuk beristirahat. Demikian. Masya Allah. Karena memang ada Roma pun juga ada lagunya tuh, begadang jangan begadang. Apalagi Iya, kalau tiada Iya, artinya. betul. Kata. Kalau sendiri gimana pola istirahatnya tuh? Kalau pola istirahat aku sih ya begadang juga ya kalau mahasiswa, kalau udah kena deadline kan mahasiswa jiwa-jiwa deadline gitu ya. Tapi kadang itu karena terbiasa dari kecil gitu, walaupun begadang tetap bangun dan nggak boleh tidur lagi setelah subuh, baru boleh tidur setelah sholat zuhur. Jadi kayak ya udah gitu loh, secapek-capeknya ya udah kayak gitu aja udah gitu. Saya juga penasaran nih Kak tentang makanan, kalau misalnya susu dan yogurt itu bagus ya untuk dikonsumsi berarti? Iya, bagus ya. Jadi kita mengkonsumsi yogurt, yogurt itu kan yang sudah difermentasi. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, itu akan mendukung kinerja dari bakteri-bakteri yang baik di dalam usus, dan penyerapannya pun akan lebih mudah. Jadi ketika kita mengkonsumsi yogurt, itu otomatis akan mendukung kinerja-kinerja bakteri yang positif, bakteri-bakteri yang baik di dalam usus. Kemudian susu pun juga bermanfaat untuk kepadatan tulang ya, apalagi untuk anak-anak, adik-adik kita yang sedang dalam masa pertumbuhan ya, atau orang-orang tua ya, kepadatan tulangnya, atau dalam kondisi pandemi sekarang ya, itu didukung dengan vitamin D, jadi penerapannya akan lebih baik ya, itu bermanfaat juga untuk imunitas tubuh dan lain sebagainya, banyak sekali manfaatnya. Dan yang terakhir Kak, kalau misalnya dari saya sendiri, kira-kira apa sih Kak makanan yang memang sehat ataupun yang bagus untuk dikonsumsi untuk orang yang untuk menambah berat badan seperti saya ini Kak? Karena mau banget pribadi pertanyaan mumpung ada gitu. Iya, Baik, untuk menambah berat badan tapi tidak dalam tanda kutip berlebih ya. Pertama, yang harus kita tambahkan itu adalah kalorinya. Semisal kita makan 2 kali sehari ya dalam porsi yang sedikit, maka porsi sedikit ini kita tambah frekuensinya. Yang awalnya 2 kali sehari, maka kita tambah, mungkin frekuensinya jadi 5 kali sehari atau 4 kali sehari, menjadi lebih sering. Tapi dengan porsi yang kecil ya, itu lebih baik dibandingkan dengan porsi yang besar kita makan dengan 2 kali sehari. Itu tidak bagus ya, tidak terlalu baik. Jadi lebih baik sedikit-sedikit dengan porsi yang sama, tapi waktunya lebih intens. Itu yang pertama. Yang kedua, menunya juga harus lebih beragam ya, menu sayur, proteinnya ya, kemudian karbohidratnya, kemudian lemaknya, ini juga harus seimbang, harus beragam ya. Kemudian buah-buahannya juga dilengkapi, pokoknya yang sehat-sehat. Kemudian juga banyak minum ya, untuk mengatur kebutuhan cairan di dalam tubuh supaya tidak dehidrasi. Kemudian juga sebisa mungkin kita lakukan olahraga supaya makanan-makanan yang kita makan tadi itu tidak menumpuk sebagai lemak, tapi dia menumpuk sebagai otot ya. Jadi kita itu menambah massa ototnya ya, bukan menambah lemaknya. Nah itu, jadi sebisa mungkin tubuh kita itu tetap ideal, aktivitas olahraga ya, makanannya juga harus ditambah kualitas dan kuantitasnya ya. Ya kuncinya di sana, di diet, di makanan. Makanan ya kayak berarti percuma ya Kak kalau misalnya makan terus beberapa minggu kemudian ternyata makannya cuma sekali 2 kali, jadi mut-mutan gitu Kak? Iya benar, jadi harus dilakukan gitu. konsisten. Bisa seperti itu tapi tidak berefek yang terlalu progresif, mungkin efeknya tidak terlalu progresif. Oke, terima kasih banyak Kak Satria. Dan pemirsa, karena tinggal 2 menit lagi kita akan menjelang waktu berbuka puasa, maka tetap terus saksikan tayangan Ramadan Selalu Indah setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan juga Sabtu setiap pada pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga